Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Kembali kita berjumpa di pembelajaran kita yang kali ini masuk pertemuan 14, yaitu presentasi PowerPoint ya, yang Anda buat ya, atau kelompok buat. Untuk itu saya persilakan kelompok 1 untuk memulai presentasinya. Silakan. Gimana? Enggak, bisa udah saya buka. Coba aja. Kan bisa kan? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Gimana cara mengatasi tindak pidana korupsi di lembaga perbankan? Oh, iya. Dan berikan contohnya, contoh korupsi di lembaga perbankan itu seperti apa? Udah, Pak. Oke, sekarang silakan satu lagi dari audiens yang bertanya kepada kelompok 3. Siapa ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa namanya? Buka suaranya. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan, Nabila. Apa perbedaan antara tindak pidana di bidang perbankan dengan tindak pidana perbankan? Gimana? Coba ulangi lagi, kok mirip-mirip. Apa bedanya? Apa perbedaan antara tindak pidana di bidang perbankan dengan tindak pidana perbankan? Oh, iya. Oke, kelompok 3 silakan menjawab pertanyaan dari Ade, Sari, dan Nabila. Silakan. Ini komandannya Doni ini. Untuk pertanyaan pertama, itu bagaimana cara perbankan mengatasi tindak pidana korupsi? Sebetulnya mereka sudah mengatasi dari awal penerimaan pegawai. Dari HRD-nya sudah menyeleksi bagaimana bentuk sikap-sikap karyawannya. Maka dari situ sudah terjadi antisipasi. Namun hati manusia terkadang bisa berubah-ubah. Maka terjadilah tindak pidana korupsi. Gimana Ade? Cukup puas? Atau Ade mau menambahkan? Udah, Pak. Cukup, Pak. Puas ya? Puas kamu merasa? Puas, Pak. Oke, siapa ini yang menjawab pertanyaan Sari Selviani? Untuk pertanyaan kedua, Pak, sebetulnya jawabannya sudah ada di PowerPoint, tapi PowerPoint-nya nggak bisa dilanjutkan, Pak. Oh iya. Nggak ingat lagi jawabannya? Ingat, Pak. Nah, Kami ada memasukkan kasus Bank Senturi yang mana itu merupakan salah satu kasus terbesar di Indonesia. Dan kami juga memasukkan kasus satu lagi yang mana korupsi dana nasabah senilai 2,1 M untuk judi bola yang dilakukan oleh mantan pegawai bank. Oh, itulah salah satu kasusnya ya di perbankan. Oke, pertanyaan Nabila siapa yang mau menjawab? Jangan si Doni lagi lah, nanti dia terus yang dapat nilai itu. Bagi-bagi nilainya. Pertanyaan Nabila siapa? Siapa anggotanya Doni? Sumaya Putri Selviani. Ya, coba Sumaya. Sumaya coba. Nggak mau nilai. Agnes, tadi mana tuh Agnes? Ya, Agnes. Siapa lagi itu anggotanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau menjawab ini? Pertanyaan Nabila. Apa tindak pidana korupsi di bidang perbankan dan
di perbankan itu sendiri tadi ya? Sama nggak itu? Perbedaannya Iya, apa? perbedaan. Coba, siapa? Masa diborong si Doni terus nih pertanyaannya? Iya, Pak. Coba siapa yang mau menjawab? Pak, saya Pak mau menjawab Pak Sumaya. Ya, Sumaya, silakan. Dari tadi kayak. Kata Nabila kan apa perbedaan antara tindakan pidana di bidang perbankan dan di perbankan kan Pak? Iya. Saya menjawab Ya, silakan. tindakan pidana bidang perbankan diartikan sebagai tindakan pidana yang berkaitan dengan perbankan. Sedangkan tindakan pidana perbankan adalah tindakan pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Yang dimaksud dengan pidana perbankan itu adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam undang-undang perbankan maupun yang terdapat dalam ketentuan pidana umum ataupun dalam tindak pidana khusus lainnya yang terkaitan dengan tindakan pidana yang di bidang perbankan. Begitu, Pak. Nabila, gimana pertanyaannya? Udah puas atau ingin menambahkan? Puas, Pak. Puas ya? Oke. Saya buka satu session lagi lah, satu orang lagi. Siapa yang mau bertanya kepada kelompok 3? Satu pertanyaan lagi. Kelompok sebelumnya juga boleh ya bertanya. Artinya yang bertanya itu yang di luar kelompok ya. Yang di luar kelompok presenter. Jadi boleh bertanya. Jadi mentang-mentang sudah selesai, nggak mau nanya kan nggak boleh. Apa? Masih boleh bertanya bagi kelompok yang sudah mempresentasikan PowerPoint-nya. Ada? Siapa yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada, ya kita tutup aja lah ya dengan kesimpulannya. Dari ketiga presenter, ya keseluruhan PowerPoint yang Anda tampilkan ya, semuanya bagus ya. Kalau dari penampilan PowerPoint artinya kalian di semester 1 sudah membiasakan diri membuat lembar kerja ya, baik itu mungkin kalau dosen lain ada yang menyuruh buat makalah ya, tapi kalau saya buat PowerPoint saja ya. Jadi itu PowerPoint itu adalah kesimpulan daripada materi-materi yang saya berikan selama ini ya. Jadi keseluruhan tampilan PowerPoint itu nilainya bagus semua ya. Kemudian masing-masing presenter juga sudah memberikan yang terbaik ya, yang terbaik bagi kelompoknya ya. Tiga-tiganya cukup baik. Cuman yang sangat disayangkan tidak ada yang bertanya ya, tidak ada yang bertanya. Nanti hari Rabu depan saya maunya jangan begini ya. Jadi aktiflah bertanya ya. Artinya begini kan materi temannya kan sudah tahu ya. Tentang apa kan, disiapkan aja pertanyaannya. Aku nanti mau bertanya pertanyaan ini gitu ya. Jadi jangan nggak ada persiapan, tapi yang bertanya juga siap juga dengan jawaban ya. Kalau aku bertanya ini nanti kira-kira jawabannya seperti ini. Mana tahu macam ini tadi kan ada yang tidak bisa menjawab. Nah, akhirnya dijawab sendiri oleh si penanya ya. Jadi yang bertanya kalau tidak ada yang bisa menjawab, bisa menjawab ya. Yang bertanya pastilah dia tahu jawabannya ya. Jadi untuk itu
Saya merasa senang ya. Kita sudahi saja ya materi kita, presentasi PowerPoint yang Anda buat. Ya, nanti kita jumpa lagi di Rabu depan, tapi saya minta itu adalah pertemuan kita yang terakhir. Nah, jadi saya minta agar betul-betul dipersiapkan ya bagi kelompok yang belum tampil pada hari ini. Untuk itu saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Terima boleh. kasih, Pak. Boleh untuk Terima kasih, live, Pak. silakan. Ya, silakan. Boleh untuk live.